Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten bocah story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana bisa sebuah negara kepulauan yang begitu besar seperti Hindia Belanda, yang sudah dikuasai Belanda selama ratusan tahun, bisa takluk dalam waktu begitu singkat oleh Jepang? Hari ini, kita akan mengupas tuntas salah satu babak paling menentukan dalam sejarah Indonesia, detik-detik masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda, yang membuka jalan bagi tirani baru yang kelam. Ini bukan sekadar cerita perang, tapi kisah tentang harapan, pengkhianatan, dan perjuangan bangsa yang tak pernah padam. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas kedatangan Jepang, mari kita lihat dulu kondisi dunia saat itu. Di Eropa, Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Belanda, sang penjajah, jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tahun ke-1940. Akibatnya, pemerintahan Hindia Belanda di Batavia atau Jakarta sekarang menjadi seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka terputus dari negara induk dan harus berjuang sendiri. Sementara itu, di Asia, Jepang sedang jengkar-jengkarnya membangun imperium mereka yang disebut Lingkup Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Ambisi ini tentu saja membutuhkan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi, karet, dan timah. Dan tebak di mana semua itu berada dalam jumlah besar? Tentu saja, di Hindia Belanda. Bagi Jepang, menguasai Hindia Belanda bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bahan bakar mesin perang mereka. Serangan mendadak Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941 menjadi genderang perang di Pasifik. Ini adalah langkah nekat yang langsung mengubah peta konflik global. Setelah melumpuhkan kekuatan utama Amerika di Pasifik, Jepang bergerak dengan kecepatan kilat. Satu persatu, wilayah di Asia Tenggara jatuh ke tangan mereka. Filipina, Malaya, Singapura, dan Burma. Target berikutnya sudah jelas, Hindia Belanda, permata paling berharga di Asia Tenggara. Pemerintah Hindia Belanda bersama sekutu yang tersisa yaitu Amerika, Inggris, dan Australia yang tergabung dalam Komando Ablakong mencoba sekuat tenaga untuk membendung tsunami militer Jepang ini, tapi kekuatan mereka sudah sangat timpang. Pintu masuk utama Jepang ke Hindia Belanda adalah melalui Kalimantan. Pada 11 Januari tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kenapa Tarakan? Karena di sana ada ladang minyak yang sangat vital. Pasukan Belanda yang bertahan di sana, Kanil, melakukan perlawanan sengit dan bahkan sempat menghancurkan instalasi minyak agar tidak jatuh ke tangan musuh. Tapi, jumlah dan persenjataan mereka tidak sebanding. Tarakan pun jatuh dalam hitungan hari. Setelah Tarakan, kota-kota lain di Kalimantan seperti Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin juga berhasil dikuasai. Dari Kalimantan, Jepang melanjutkan serangannya ke Sulawesi, Maluku, dan Bali. Strategi Jepang sangat efektif. Kuasai dulu pulau-pulau di luar Jawa yang kaya sumber daya dan strategis. Lalu, kepung pusat kekuatan Belanda di Pulau Jawa, puncak dari perlawanan. Sekutu terjadi di Laut Jawa pada tanggal 27 Februari tahun 1942. Armada gabungan sekutu di bawah pimpinan Laksamana Karel Doorman dari Belanda berhadapan langsung dengan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang jauh lebih superior. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran laut terbesar selama Perang Dunia Kedua. Sayangnya, hasilnya adalah bencana bagi sekutu. Dalam pertempuran yang berlangsung selama 7 jam, armada sekutu hancur lebur. Kapal-kapal andalan mereka tenggelam, termasuk kapal Laksamana Doorman HRMs di Reuter. Kekalahan telak di Laut Jawa ini menghancurkan harapan terakhir untuk mempertahankan Pulau Jawa dari laut. Jalan bagi invasi darat Jepang ke Jawa kini terbuka lebar, dengan tidak adanya lagi perlawanan berarti di lautan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang secara serentak mendarat di 3 titik strategis di Pulau Jawa: Teluk Banten, Eretan Wetan di Indramayu, dan Kregen di Jawa Tengah. Pendaratan ini hampir tidak mendapat perlawanan yang berarti. Pasukan KNIL yang sudah demoralisasi dan terpenkar-penkar tidak mampu memberikan pertahanan yang efektif. Dalam waktu singkat,
pasukan Jepang dengan cepat merangsek masuk ke pedalaman. Kota-kota penting mulai jatuh satu persatu. Batavia, pusat pemerintahan Hindia Belanda, dinyatakan sebagai kota terbuka untuk menghindari kehancuran dan jatuh ke tangan Jepang pada 5 Maret. Perlawanan Belanda benar-benar sudah diambang kehancuran total. Melihat situasi yang sudah tidak mungkin dipertahankan, Panglima tertinggi Hindia Belanda, Letnan Jenderal Aiter Porten, tidak punya pilihan lain. Daripada mengorbankan sisa pasukannya dalam pertempuran yang sia-sia, ia memutuskan untuk menyerah. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Jenderal Terporten secara resmi menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura, komandan pasukan Jepang. Momen ini menjadi akhir dari 350 tahun kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Sebuah era telah berakhir, dan sebuah era baru yang penuh ketidakpastian dimulai. Bendera merah putih biru diturunkan, digantikan oleh Hinomaru, bendera matahari terbit. Awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan cukup antusias oleh sebagian rakyat Indonesia. Jepang datang dengan propaganda yang sangat cerdik. Mereka menyebut diri mereka sebagai saudara tua yang datang untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah Barat. Mereka mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang dan diperbolehkannya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Gerakan 3 bukaan diafragma, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia, terus digemakan di mana-mana. Para tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta bahkan dibebaskan dari pengasingan dan diajak bekerja sama. Banyak yang berharap ini adalah awal dari kemerdekaan yang telah lama diimpikan. Namun, harapan itu dengan cepat memudar dan berubah menjadi mimpi buruk. Wajah asli Jepang sebagai penjajah baru yang jauh lebih kejam segera terungkap. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis-habisan untuk kepentingan perang Jepang. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusha, pekerja paksa yang dikirim ke berbagai wilayah untuk membangun proyek-proyek militer dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali. Para wanita dipaksa menjadi Jugun Ianfu, atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Kebebasan pers dibungkam, organisasi politik dibubarkan, dan setiap bentuk perlawanan ditumpas dengan sangat brutal oleh Kempeitai, polisi militer Jepang yang terkenal kejam. Masa pendudukan Jepang menjadi salah satu periode paling kelam dan penuh penderitaan dalam sejarah bangsa Indonesia. Meskipun berada di bawah tirani yang brutal, semangat perlawanan rakyat Indonesia tidak pernah padam. Perlawanan muncul dalam berbagai bentuk. Ada perlawanan bersenjata seperti pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, dan perlawanan di berbagai daerah lainnya, seperti di Aceh dan Indramayu. Selain itu, ada juga perlawanan bawah tanah atau gerakan-gerakan klandestin yang dilakukan oleh para pemuda dan tokoh-tokoh nasionalis seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Mereka menyebarkan informasi, menjaga semangat nasionalisme, dan mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan pada saat yang tepat. Di sisi lain, para tokoh seperti Soekarno dan Hatta memilih jalur kooperasi, memanfaatkan fasilitas yang diberikan Jepang untuk menyebarkan cita-cita kemerdekaan secara lebih luas dan mempersiapkan pondasi negara Indonesia merdeka. Jadi, jatuhnya Hindia Belanda dan dimulainya pendudukan Jepang adalah sebuah ironi sejarah. Di satu sisi, ia mengakhiri era kolonialisme Belanda yang panjang. Namun di sisi lain, ia membawa penderitaan baru yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Meskipun hanya berlangsung selama 3,5 tahun, periode ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ia menghancurkan mitos bahwa bangsa Barat tidak terkalahkan dan membangkitkan kesadaran serta kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Penderitaan di bawah Jepang justru semakin membulatkan tekad untuk meraih satu tujuan: merdeka! Tanpa adanya periode ini, mungkin jalan menuju proklamasi 17 Agustus tahun 1945 akan sangat berbeda. Itulah kisah tentang masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Sebuah babak yang gelap, namun menjadi titik balik krusial bagi lahirnya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.